Kami bersyukur Tuhan, Kaulah pengharapan kami di hari ini dan seterusnya. Kami percayakan langkah kami, hidup kami dalam tangan-Mu. Haleluya. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bagimu Tuhan dan bagiku yang percaya. Dahsyatnya kuasa-Mu membuatku tak ragu. Janji-Mu kan digenapi pada waktu-Mu. Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan luruh, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama-Mu. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bagimu Tuhan dan bagiku yang percaya. Dahsyatnya kuasa-Mu membuatku tak ragu. Janji-Mu kan digenapi pada waktu-Mu. Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan luruh, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama-Mu. Haleluya, Yesus, Kaulah pengharapanku. Haleluya, Yesus, terpuji nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat segala karya-Mu. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu. Haleluya, Yesus. Haleluya, Yesus. Kami bersyukur padamu Tuhan. Haleluya, Yesus. Kaulah sumber pengharapan kami. Kau yang membuat semuanya baik. Haleluya, Yesus, Kau Bapa mulia. Haleluya, terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan luruh,
akan semakin teguh saat ku memuliakan nama-Mu. Saat ku memuliakan nama-Mu. Saat ku memuliakan nama-Mu. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Salam, selamat pagi. Saya percaya berkat Tuhan, perlindungan, dan pemeliharaan Tuhan sangat luar biasa atas kehidupan kita sampai pada hari ini. Saudara yang terkasih, pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan, kita akan mencoba memahami apa kehendak Tuhan di dalam hidup kita, terutama untuk hari ini. Mari, kita akan buka Alkitab kita baca di Yakobus 4, kita baca ayat yang pertama. Yang demikian bunyi firman Tuhan, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Saudaraku, saat ini kita akan mencoba memahami apa yang diajarkan oleh Yakobus di dalam kehidupan kita melalui suratnya ini. Dari ayat yang kita baca tadi, kita mencoba memahami bahwa dalam kehidupan normal, semua orang, semua circle atau semua komunitas pasti ada yang pernah mengalami yang namanya pertentangan. Dalam hal ini mungkin kita bisa mengenal bahwa ada yang namanya konflik. Nah, bagaimana secara iman Kristen kita memandang adanya konflik ini di dalam kehidupan kita? Karena kita juga pernah tahu bahwa di dalam Alkitab juga pernah dituliskan beberapa tokoh yang pernah mengalami konflik di dalam kehidupannya. Contoh yang pertama, mungkin kita ambil dari seorang yang bernama Yusuf, di mana dia mengalami konflik atau pertentangan dengan saudara-saudaranya. Kemudian ada lagi juga seorang yang bernama Musa, di mana dia mengalami konflik di dalam dirinya sendiri, sehingga pada saat Tuhan Allah untuk menyuruh dia kembali kepada bangsanya, Musa merasa tidak sanggup. Musa menolak karena merasa tidak mampu. Ini adalah pertentangan di dalam hatinya dan hidupnya Musa. Kemudian ada juga seorang yang bernama Elia. Elia berkonflik dengan beberapa tokoh pada waktu itu di mana dia hidup, sehingga pada akhirnya dia harus menyingkirkan dirinya supaya tidak ada konflik berkepanjangan. Nah, dari situ kita coba melihat dari sebuah konflik adalah sebuah pertentangan, adalah sebuah tidak kecocokan atau ada ketidaknyamanan di dalam kehidupan kita. Baik itu yang bersifat ringan atau mungkin sangat berat. Dan bentuknya mungkin kita lihat di sekitar kita dengan adanya perang, adanya saling bunuh, adanya saling menyakiti, dan sebagainya. Nah, bagaimana iman Kristen memandang hal ini? Bagaimana Tuhan berkarya di dalam hal ini? Apakah Tuhan mempunyai kehendak atas terjadinya konflik ini? Yang sering kita lakukan adalah kita selalu bertanya kepada Tuhan pada saat kita mengalami konflik ini. Mengapa? Kalau kita kenal Tuhan kita itu, Allah kita adalah Allah yang baik, ini mengizinkan konflik ini terjadi di dalam kehidupan kita. Bahkan tidak jarang juga ada beberapa yang menyalahkan Tuhan atas kejadian seperti ini.
Apakah Tuhan berkehendak atas konflik yang terjadi atas kehidupan kita pada saat hari ini? Sebuah realitas yang mungkin tidak bisa dihindarkan di antara pribadi, di dalam sebuah komunitas. Ada pertentangan, ada percekcokan, atau ada konflik ini. Penyebabnya adalah ya memang ada perbedaan yang sangat signifikan di antara kita. Baik itu dari sifat, dari latar belakang, kemudian dari keinginan, kemudian dari cara berpikir, bahkan mungkin lebih dalam lagi dari sisi karakter. Pasti setiap orang ada perbedaan dan itu mempunyai muatan khusus di mana dalam egonya manusia selalu ingin berada di atas yang lain. Nah, hari ini kita akan belajar bersama maksud Tuhan apa yang terjadi sehingga konflik ini bisa ada di antara kita. Kalau kita bicara ayat yang sudah kita renungkan dari awal tadi, ada suatu pertanyaan, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Di sini Rasul Yakobus mengajarkan kepada kita, ada dasar utama sebenarnya yang menyebabkan konflik ini terjadi di antara kita, di kehidupan kita, di circle kita, atau di lingkungan kita. Yakobus menuliskan di situ bahwa sebenarnya sumber utama sengketa adalah ada keinginan untuk dihormati, ada keinginan untuk diakui, ada keinginan untuk memperoleh kuasa, ada keinginan untuk memperoleh kesenangan dan keunggulan di antara orang yang lain. Di situ Yakobus menuliskan bahwa hawa nafsu kita yang saling berjuang di dalam tubuh kita. Inilah yang harus kita pahami yang pertama sebagai dasar kenapa konflik ini bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Konflik dalam hal ini sepertinya adalah sebuah cerminan atau sebuah manifestasi dari sebenarnya apa yang ada di dalam hati kita. Saudaraku, selama masih ada kesombongan, selama masih ada keinginan untuk mementingkan diri, dan adanya ketidakmampuan melepaskan ego kita, inilah sebenarnya sumber dari konflik yang ada di dalam kehidupan kita. Nah, apakah sebenarnya Tuhan punya maksud mengizinkan terjadinya konflik di dalam kehidupan kita, atau adanya pertentangan, atau adanya sengketa di dalam kehidupan kita? Memang dalam Alkitab, Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa hidup kita ini tanpa konflik. Tetapi Tuhan berjanji bahwa setiap konflik akan membentuk kita menjadi pribadi yang baru. Konflik ini akan berfungsi sebagai alat untuk pembentukan karakter seperti emas yang dimurnikan. Kalau kita pernah membaca di Roma 5 ayat 3-4, konflik, pertentangan, kondisi yang tidak nyaman di dalam kehidupan kita harusnya membawa ketekunan di dalam kehidupan kita. Dan ketekunan itu nantinya akan menimbulkan tahan uji yang selanjutnya akan menimbulkan pengharapan di dalam kehidupan kita. Di situ kita akan terus belajar bagaimana konflik ini berperan di dalam kehidupan kita untuk menumbuhkan iman kita menuju kedewasaan. Yang akan kita kejar, akan kita capai untuk mendekati kesempurnaan serupa dengan Kristus. Nah, dari konflik ini, kita harusnya juga belajar tentang yang namanya kerendahan hati, kesabaran, sehingga kita akan diubahkan semakin serupa dengan Kristus. Kalau kita membaca dalam Mazmur 1 ayat 6, di situ dikatakan, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Seperti tadi dikatakan, Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup kita tanpa konflik. Tetapi Tuhan berjanji bahwa setiap konflik akan membentuk hidup kita menjadi pribadi yang baru. Kita mungkin pernah mengingat di Yohanes 9 cerita tentang bagaimana murid-murid
mempermasalahkan secara kritis kondisi seorang buta yang dari lahir. Dan timbul pertanyaan, pada saat dia buta dari lahir, siapa yang salah? Tetapi saat itu solusinya adalah Yesus ingin merubah cara pandang mereka dari mencari siapa yang salah menuju melihat rencana Allah di balik penderitaan itu. Allah mengizinkan terjadinya sesuatu yang tidak menyenangkan di dalam kehidupan kita, agar kita bisa melihat rencana Allah yang hebat di dalam kehidupan kita, meskipun kita menghadapi badai, kita menghadapi kendala, kita menghadapi halangan, bahkan sesuatu yang menyesalkan. Konflik ini adalah panggung bagi pekerjaan Allah yang fungsinya adalah untuk memurnikan kita dan menjadi kesaksian bagi dunia atas karya Tuhan yang besar di dalam kehidupan kita. Nah, lalu bagaimana kita harus bersikap bila ada konflik di dalam kehidupan kita, bila ada pertentangan di kehidupan kita, tidak hanya sekedar menyalahkan orang lain. Yang sering kita temui mungkin, pada saat kita merasakan sesuatu yang tidak nyaman, kita berkonflik dengan orang lain, ada pertentangan, kita pasti menyalahkan orang lain. Contoh, saya berbuat seperti ini karena dia duluan seperti itu. Dia yang membuat saya marah, dia yang membuat suasana tidak nyaman. Ada juga yang membuat sebuah pertimbangan atau menyalahkan kondisi di lingkungannya. Menyalahkan sesuatu yang sebenarnya tidak ideal. Contohnya pada saat kita menimbulkan suatu konflik, menimbulkan kemarahan di antara orang, kita selalu mencoba mencari dalih, mencari pemakluman atas hal yang kita lakukan dengan kondisi yang tidak ideal yang ada di sekitar kita. Mungkin kita membuat alasan, saya marah karena pada waktu itu saya lapar. Saya marah karena pada waktu itu kondisi udara panas sekali sehingga saya mudah tersulut. Nah, ini yang membuat kita harus mencoba mengkoreksi diri kita. Jadi langkah pertama dalam hal kita menghadapi konflik, saudaraku, kita kenali dulu sumber konfliknya. Kita mencoba introspeksi. Apakah kalau memang ada kesombongan, ataukah mungkin ada memang sebuah upaya untuk mementingkan diri kita? Apakah ini menjadi akar masalah di dalam konflik yang timbul di antara kita dengan orang lain? Karena ada firman Tuhan yang berkata, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Nah, satu hal kita perlu belajar setelah kita mengenali sumber konflik ini. Satu kata kunci yang perlu kita tanamkan di dalam kehidupan kita adalah suatu kerendahan hati. Yang kedua, kita perlu belajar menangani konflik ini dengan yang namanya kasih. Kita sudah mengenal bagaimana kasih itu bekerja di dalam kehidupan kita. Ada firman yang menyatakan bahwa dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Bukankah dari sini sudah jelas bahwa kasih adalah alat utama untuk menghindarkan konflik atau pertentangan di dalam kehidupan kita. Jadi, pada saat kita mencoba menangani konflik atau pertentangan di dalam kehidupan kita, gunakan konflik itu sebagai aset, bukan sebagai beban. Langkah-langkah mungkin yang bisa kita ambil. Kita bicara langsung kepada orang yang terlibat. Jangan bergosip. Kita dengarkan pandangan satu sama lain untuk memahami inti permasalahannya seperti apa. Yang terakhir, kenakan kasih. Karena apa? Karena di dalam kasih itu ada kemurahan, ada kerendahan hati, ada kelemah lembutan, ada kesabaran, ada pengampunan yang nantinya pasti membuat solusi konflik ini akan lebih cepat. Kita dengan mengenakan kasih ini bisa menghindarkan 3 sikap negatif yang ada di dalam cara kita berkomunikasi atau memecahkan permasalahan yang ada di antara kita.
Dengan kasih ini akan terhindar perang terbuka. Mungkin kondisi sekarang tidak perang tembak-tembakan dan sebagainya, tetapi kita bisa saja perang dengan saling memaki atau dengan menulis sesuatu yang tidak menyenangkan di media sosial kita. Kemudian mungkin juga bisa kita pilih jalan perang dingin. Kita tidak saling menyapa, kita tidak saling bicara. Dengan kasih ini tidak akan terjadi. Yang terakhir mungkin yang kadang sering diambil beberapa orang untuk menyikapi timbulnya konflik ini, yaitu dengan jalan seperti caranya anak kecil, mungkin ngambek. Nah, dengan menggunakan kasih ini, kita akan menangani konflik yang ada di dalam sekitar kita sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang terakhir, kita harus percayakan konflik ini pada kedaulatan Allah di dalam kehidupan kita. Kita tahu ada firman yang berkata, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dalam Khotbah 3 ayat 11. Jadi pada saat kita menyatakan bahwa Allah memiliki kuasa tertinggi atas kehidupan kita, maka pandangan kita terhadap konflik harusnya berubah. Tidak menjadi sebuah ketakutan, tidak menjadi sebuah amarah, tidak berubah menjadi suatu rasa dendam, tetapi mencari Tuhan. Karena apa? Karena Ialah yang membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kita sebagai orang percaya dilahirkan untuk berakhir dengan damai bersama Allah. Walau kita harus melewati berbagai hal yang tidak menyenangkan atau bahkan menyakitkan di dalam kehidupan kita. Pada saat kita percaya bahwa Allah berdaulat atas kehidupan kita, percayalah bahwa segala sesuatunya indah pada waktunya. Dari apa yang disampaikan Yakobus tadi kepada kita, setelah kita mengenali dasar timbulnya konflik di dalam kehidupan kita, di mana kita harus meninggalkan rasa sombong, harus merendahkan diri, maka seperti apa yang dituliskan di dalam Lukas 9 ayat 23, sebagai seorang yang sudah memutuskan untuk mengikut Yesus, kita harus menyangkal diri kita harus memikul salib kita dan mengikut Yesus. Karena kerendahan hati, menghindarkan konflik, menekan kesombongan, menekan ego, ini adalah bagian dari proses kita menyangkal diri. Kehidupan kita tidak lagi berpusat atas diri kita, tetapi kita berpusat kepada Allah dengan tidak mementingkan keinginan kita sendiri dan kita tidak memprioritas kehormatan diri kita di dalam kehidupan kita. Maka dengan hal itu pada saat kita menyangkal diri kita, merendahkan diri kita, maka hidup kita akan terhindar dari konflik. Kalaupun ada konflik, pasti akan terselesaikan dengan baik, akan membuat kehidupan kita akan lebih mudah, karena Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kita. Kita tahu yang sudah dinubuatkan di dalam Yesaya 53 ayat 7, di mana di dalam sejarah penyaliban, Yesus tidak pernah menyangkal, tidak pernah membantah apapun yang dituduhkan. Bahkan di dalam Yesaya dinubuatkan menutup mulutnya. Tuhan tidak pernah berbantah. Tuhan menyangkal dirinya sepenuhnya demi kehendak Bapa. Mari kita belajar terus. Mungkin ada konflik di dalam kehidupan kita, maka kita akan tahu bagaimana kita menghindarkan diri sebagai sumber konflik. Maka kita akan tahu cara kita menyelesaikan konflik di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas berkat dan pemeliharaan-Mu yang Tuhan karuniakan atas kehidupan kami hingga pagi hari ini. Kami percaya apapun yang kami hadapi hari ini, esok, dan seterusnya, Tuhan tetap bekerja di dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh tetap rendah hati, kami boleh mengendalikan diri kami, dan kami boleh menyangkal diri kami, sehingga kehidupan kami boleh berkenan di hadapan-Mu, dan kami boleh menjadi pengikut Yesus yang sejati.
Kiranya apa yang baik, apa yang manis, dan apa yang indah didengar tetap terjadi atas kehidupan kami. Berkat-Mu berlimpah atas kehidupan kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.